Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, ketemu lagi di bedah buku Seven Habits of Highly Effective People. Kita nyari tempat yang beda. Ini adalah salah satu library-nya Dunamis. Meskipun sekali lagi saya tekankan ini bukan video official Dunamis ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa jadi official, tapi ini masih uji coba lah. Nah, saya pengen sharing aja. Jadi ini sebenarnya tadi menurut saya Seven Habits itu sudah dimiliki oleh banyak orang yang menikmati dan memanfaatkannya. Jadi rasa-rasanya semua orang berhak untuk membedah, mengulas ya, apalagi sharing pengalamannya. Dan itu rasanya suatu yang akan membahagiakan Pak Kofi kalau dia tahu ya. Jadi kita sudah bahas tentang mengapa buku ini penting, laris. Kemudian kita juga di video sebelumnya sudah bahas diskusi sama Bang Arya tentang kenapa atau implikasinya apa sih praktek Seven Habits dalam dirinya dia. Kemudian kita juga sudah bahas tentang kata pengantarnya Pak Stephen Covey tahun 2004 yang lebih menekankan lagi krusialnya Seven Habits bagi dunia sekarang. Nah, mari kita mulai masuk ke bahasan bukunya. Wah ini sih saya nggak tahu ya buku ini akan selesai kita bahas dalam waktu berapa lama dan berapa video, tapi I don't mind to do that. Jadi saya tidak berkeberatan kalau ini akan selesainya setahun 2 tahun lagi. Yang penting ada pemahaman baru yang sama-sama kita dapat saat kita membedah ulang buku ini. Saya aja pas baca buku ini untuk sekian kalinya, pas nyiapin video ini, wih dapat banyak hal lagi ya. Perasaan dulu nggak seperti ini dapatnya. Jadi bab pertama itu judulnya adalah Paradigms and Principles. Nah, jadi salah satu ciri khasnya buku-bukunya Pak Covey juga training-trainingnya adalah sebelum bahas konten metodologinya, bahas dulu foundationnya. Nah, jadi materi paradigma principles ini selalu hampir ada di setiap program yang beliau buat dengan timnya. Nah, bermulanya tentunya saya yakin dari buku ini. Jadi bab ini sangat krusial karena hanya dengan memahami bab ini kita akan bisa memahami bab-bab selanjutnya, atau bab selanjutnya jadi make sense gara-gara bab ini. Jadi mari kita lihat ya. Pak Covey di sini zoom in, dari kata pengantarnya di zoom in lagi. Dibuka dengan sebuah quotes. Saya terus terang mesti googling ini. Beliau ini siapa? Tapi quotesnya nendang banget. Coba kita lihat ya. Tuh quotesnya. There is no real excellence in all this world which can be separated from right living. Baca ini aja nampol nancep banget. Gak ada excellence yang sesungguhnya di dunia, atau tidak ada keunggulan sejati di dunia ini yang bisa dilepaskan dari cara hidup yang benar. Oke lah, benar itu banyak orang suka berdebat tentang itu. Tapi kalau Buya Hamka pernah bilang, perdebatan itu cuma ada di sini kok. Begitu yang kita perdebatan tadi kita arahkan ke sini, ke dalam hati, maka kita akan tahu kok mana yang benar-benar benar. Gitu. Nah, quotes ini membuka Seven Habits karena saya sih menangkap Pak Covey memang boleh dibilang esensinya ya ini ya, karena kan di pembukaan yang lalu dibilang sebenarnya beliau itu bisa dibilang hanya menganggap dirinya sebagai fasilitator atas ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang hidup sesuai dengan hukum alam. Jadi alamnya sudah ada, hukumnya sudah ada. Beliau hanya ya tanda kutip ya, hanya fasilitator bagi tiap orang untuk mempelajari hidup yang sesuai dengan hukum alam itu. Nah, dengan kata lain ya right living itulah, hidup yang benar tuh kayak apa sih? Nah, itu yang coba dicari. Nah, excellence atau keunggulan, effectiveness itu datangnya ya dari hidup selaras dengan kebenaran itu sendiri. Sementara itu, bab ini dibuka nih dengan cerita Pak Covey bahwa selama 25 tahun lebih saya kerja di dunia bisnis, saya
selalu ketemu sama banyak individu, banyak orang yang mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam karirnya dan pengen terus-menerus mengembangkan diri secara luar biasa, tapi seperti ada dahaga di dalam dirinya untuk bisa mendapatkan keberhasilan yang lebih hakiki gitu. Terutama ketika beliau mencoba merangkum kalimat-kalimat yang sering ditemui ya sebagai bukti dari tesis yang tadi ya, bahwa ada kebutuhan di dalam. Misalnya kayak orang suka ngomong gini, saya udah ngeset karir saya ya kan, saya sudah mencapai pencapaian kesuksesan profesional, tapi ternyata gara-gara itu kehidupan personal sama keluarga saya kok berantakan ya. Saya seperti nggak kenal istri dan anak saya atau suami saya. Saya bahkan seperti nggak kenal diri saya sendiri gitu. Dan apa yang paling penting bagi saya juga nggak tahu. Terus kemudian muncul pertanyaan dalam diri saya, layak nggak sih semua ini? Satu. Contoh lain, saya ini rada nancep nih kayak saya juga kena di sini ya. Saya udah mulai sebuah diet, misalnya yang lagi ketren diet keto ya, keto diet ya. Saya tahu saya overweight. Kalau saya sih bukan overweight ya, obesitas bahkan ya. Dan betul-betul pengen berubah. Saya baca semua informasi, saya set goal, saya ikut seminar-seminar yang memasukkan pikiran-pikiran mental positif dan mengatakan pada saya bisa. Kenyataannya enggak. Kenyataannya begitu beberapa minggu balik lagi. Oke, susah banget ya janji sama diri saya sendiri. Dengan segitu banyak teknik yang tersedia. Plok, jelep. Contoh lain, anak remaja saya rebellious. Di sini banyak contoh kena narkoba. Saya udah coba segala hal yang saya tahu, dia nggak mau dengerin. Saya bisa apa lagi? Contoh lain, ada terlalu banyak hal yang mesti saya kerjakan dan kayaknya nggak cukup waktu. Saya tertekan sepanjang waktu, sepanjang hari, 7 hari dalam seminggu. Saya udah ikut training time management, sudah coba segala macam planning system, tapi pasti belum coba 12 planning 12 bulan apa 12 minggunya Mas Aji waktu itu. Kalau coba pasti bagus. Mas Aji terbantu sih kadang-kadang, tapi kayaknya kok saya belum happy, belum produktif, ya, belum peaceful gitu. Terakhir ya, pernikahan saya kok rasanya udah flat ya. Nggak berantem sih, cuman kayaknya kok kehilangan cinta gitu. Udah pergi konseling, udah nyoba berbagai macam berbagai macam teknik, tapi kayaknya kok perasaan yang dulu tuh susah kembali dihadirkan. Nah, ada banyak contohnya di sini. Ini yang sering beliau temukan dan beliau mengatakan di balik berbagai kesuksesan yang didapatkan orang saat ini, ternyata kalau sudah ngobrol dari hati ke hati tuh selalu ketemu hal-hal yang sifatnya sangat deep yang dirindukan orang. Dan kayaknya cerita kayak gitu nggak cuma di Amerika yang temukan Pak Kofi, di kita juga banyak, di bangsa Indonesia, di bangsa Timur yang katanya relatif spiritual, tapi sekarang mungkin kondisinya juga sama gitu. Atau kebalikannya, kesuksesannya belum tercapai betul, tapi kegalauannya udah terasa, kelelahannya udah kerasa gitu. Pulang pergi Jakarta, Depok, Jakarta, Bogor, karir masih gitu-gitu aja, gaji belum naik-naik signifikan, tapi nggak happy juga enggak, keluarga juga belum keurus. Ada yang kayak gitu. Jadi baik yang sukses finansial maupun yang belum sukses finansial material, hungernya sama. Jadi dibilang ini masalah-masalah yang deep, painful, yang quick fix tidak bisa menyelesaikan. Nah, mohon maaf saya tidak ingin menghakimi, menilai, karena saya pun juga belajar beberapa hal yang mungkin tergolong dalam fenomena quick fix.
nanti akan dibahas bahwa quick fix itu tidak salah. Bahkan banyak quick fix yang bagus, tapi problemnya ada di mana? Jadi quick fix yang dimaksud adalah nanti contohnya selanjutnya di bab ini Pak Kofi cerita tentang fenomena beliau dan istrinya waktu menghadapi salah satu anaknya kan 9 tuh. Salah satu anaknya yang ya kalau bahasa anak muda sih nggak keren aja gitu anaknya. Jadi misalnya akademiknya kurang bagus, ya kan, instruksi di ulangan aja salah-salah, ya kan, terus socially immature, ya kan, atletik juga nggak keren banget, skinny, ya kan, mukul baseball salah lusut terus, ya kan olahraga tuh di Amerika salah satu ini ya ukuran kesuksesan seorang anak gitu. Nah, lalu kemudian karena merasa bahwa saya ini Stephen Covey gitu ya, orang yang terkenal dengan pengembangan diri, maka bersama istrinya menggunakan satu teknik-teknik positive mental attitude gitu ya, yang ternyata nggak ngefek juga. Nah, sampai satu waktu beliau dapat satu assignment dari satu perusahaan, disebutkan sini IBM, untuk mendesain leadership program. Pada saat studi tentang hal itu, ternyata studinya nyambung sama studi waktu bikin disertasi, yaitu pola pikir kita itu sangat mempengaruhi perilaku kita, sangat mempengaruhi hasil yang kita dapat. Simple, nggak ada yang aneh, kita udah tahu banyak dari mana-mana. Tapi penelusuran beliau atas yang kita sebut sebagai paradigma ini kemudian menyadarkan dia dan istrinya bahwa iya ya, sekeren apapun kita mencoba menggunakan teknik-teknik positif mental attitude tadi, itu problemnya ada di paradigma kita, yaitu saya itu dan istri masih melihat anak kita itu adalah you are not capable, you have to be protected. Jadi kita pakai teknik itu sambil memegang paradigma yang tanpa sadar kita pegang, yaitu anak ini nggak capable, perlu dilindungi. Jadi teknik-teknik kita tuh dalam rangka kita memandang seperti itu. Akhirnya suka nggak suka, sadar nggak sadar, perilakunya mungkin tampak tidak tulus, ya kan, atau tidak memberdayakan misalnya. Nah, ini yang sangat enlightening gitu ya. Disambunglah dengan bahasan soal personality dan character ethics. Nah, ini nyambung ke risetnya waktu zaman S3 ya. Jadi Pak Kofi meriset tentang kesuksesan. Jadi studi literatur tentang kesuksesan. Kalau nggak salah saya pernah baca satu artikel ya. Jadi waktu beliau cerita backgroundnya riset Seven Habits ini, sebelum namanya Seven Habits, beliau bilang sama promotornya kalau saya pengennya risetnya kualitatif dan lebih sifatnya principles lah gitu, bukan riset yang eksperimental misalnya gitu. Nah, jadi beliau meriset sejak Amerika merdeka sampai ini tahun 76 ya, 200 tahun Amerika ada, orang-orang itu kalau ngomongin sukses itu isinya apa sih? Nah, ketemulah ternyata dua area besar ya. 76 ke belakang selama 50 tahun itu bahasannya mirip kayak sekarang, quick fix ya. 70-an itu termasuk juga era lahirnya NLP, hipnosis dan sebagainya. Nanti kita bahas kenapa itu muncul. Tapi ada yang agak beda, ditarik ke belakang sampai 1776 itu. Jadi 1926 ke belakang, literaturnya kok bicaranya lain ya. Jadi kalau dilihat potongan pertama itu ngomonginnya karakter. Jadi kalau dibilang orang sukses itu kayak apa, maka bahasannya adalah tentang kejujuran, rendah hati, keberanian, keadilan, kesabaran. Nasihat orang dulu. Nah, 50 tahun terakhir dari disertasinya dibuat ya, sampai sekarang kalau kita lihat masih sama, bicaranya agak beda. Tips and trick. Tidak ada yang salah dengan tips and trick. Problemnya adalah ketika orang geser ke tips and trick, lupa bahwa sebenarnya
yang membuat orang bertahan dalam keberhasilan adalah karakter. Beliau menyebut dua area ini sebagai dua ethics yang berbeda. Ethics itu istilah yang banyak dipakai di bahasan filsafat ya. Filsafat itu kan bahasanya macam-macam ya. Di bahasan etika itu bahasa tentang cara hidup lah gitu. Ya kurang lebih gitulah ya namanya. Ada cara hidup, ada etika yang bahasnya itu karakter, sesuatu yang deep, mendalam, mendasar dalam diri kita. Ada etika cara hidup yang membahasnya lebih ke personality. Nah, kok personality ya kan memang beda ya, karakter personality itu beda. Jadi dibedakannya di sini ya. Ini bisa jadi ilmu lain definisinya, tapi kalau di psikologi yang disebut sebagai personality itu kalau dalam bahasa aslinya personality itu dari kata persona. Persona itu artinya topeng. Nah, jadi mudahnya adalah kita tuh punya topeng saat berinteraksi dengan orang. Ya. Nah, ada orang yang topengnya di mana-mana sama. Tapi ada orang topengnya di tempat, di rumah sama di kantor beda. Di kantor sama di komunitas beda. Gitu. Nah, orang-orang yang balik ke tadi. Bahasan personality ethic tuh bahasan ngomongin topeng tadi. Maka lahirlah ilmu-ilmu yang kita sekarang kenal dengan manajemen penampilan, ya, pemilihan kata, macam-macam lah ya, termasuk teknik-teknik membujuk yang tanda kutip bisa dibilang manipulatif. Bisa jadi nih bidang saya NLP juga masuk ke sini ya. Tapi sekali lagi ini nggak salah. Problemnya ada di personality ethic ini itu tidak didukung oleh karakter ethics. Kita melihat sekarang di banyak organisasi yang bikin bangkrut dunia. Pernah ya? Itu organisasi yang besar. Isinya orang pintar apa bodoh? Kemungkinan orang pintar. Dalam artian pintar itu bertindikannya tinggi. Tapi apa yang bikin masalah? Karakternya. Ketidakadilan, ketidakjujuran, ketinggi-hatian, kesombongan, kerakusan. Koruptor itu kalau kita lihat pendidikan tinggi apa rendah? Banyak yang pendidikannya tinggi. Masalah di mana? Karakternya. Secara personality, secara penampilan sangat meyakinkan, sangat menarik, kaya, bahkan bukan kaya dari korupsi ya, sudah kaya dari dulunya gitu loh, tapi akhirnya korupsi juga. Maka problemnya ada di karakter. Nah, ini yang Pak Kofi bilang, ini yang menyebabkan munculnya gejala-gejala tadi itu. Orang yang mencapai keberhasilan luar biasa, tetapi kok ada deep hunger. Ya, ini yang disebut oleh quotes dari David Starr Jordan tadi sebagai right living. Gitu ceritanya. Nah, akhirnya ketika Pak Kofi menyadari hal ini, dia diskusi lagi sama istrinya. Dan secara sadar beliau berdua pelan-pelan selalu kalau mau mentreatment anak ini ngeset dulu di pikiran. Ini yang lagi berjalan di pikiran saya ini paradigmanya dia vulnerable atau udah empowered gitu. Nah, kalau ketika berhasil menggeser menjadi memandang anaknya sebagai anak yang istimewa, dia memang berbeda aja, dia unik aja, dia punya kekuatan apa yang kita nggak bisa compare sama yang lain. Itu yang membuat kemudian pendekatannya jadi berubah gitu. Nah, inilah yang disebut dengan, kalau dilihat di sini, ini kan tadi part 1 paradigm and principles, lebih tepatnya babnya namanya inside out. Nah, inside out ini dari dalam keluar. Nah, kalau kita baca 7 Habits, kalimat ini akan bertebaran. Dan kalau kita baca buku-buku Pak Kofi yang lain, itu kata-kata inside out ini akan sering banyak itu agak redananya, akan banyak dikutip gitu ya, akan banyak diungkapkan. Karena 7 Habits ini mengajakin kita berhasil di luar dengan cara menguatkan karakter di dalam. Jadi personality ethicnya itu akan indah ketika karakter ethicnya pun kokoh.
saya pakai baju jas ini cocok kalau tutur kata saya baik, isinya baik, ngomongnya dengan tulus, ngomongnya jujur. Saya kampanye bergaya milenial itu akan menarik. Tapi bukan hanya ketika saya sok milenial dengan baju saya, dengan menyebutkan judul-judul lagu-lagu atau film yang saya tahu ya atau disuplai ke saya, tapi betul-betul saya memahami generasi sekarang seperti apa. Betul-betul karena saya betul-betul berusaha memahami apa yang terjadi. Kalau saya jadi leader, maka saya menggunakan teknik-teknik untuk menginspirasi, menguatkan semangat tim, mengarahkan visi tim kita based on keyakinan saya bahwa tim saya adalah orang-orang yang memang potensial. Bukan karena keinginan saya untuk memanipulasi tim saya supaya mencapai target saya. Kalau saya mau mempelajari teknik-teknik coaching, bukan supaya saya dilihat keren. Kalau saya pakai inquiry dalam coaching saya, bukan supaya saya dilihat keren, tapi karena saya paham bahwa tim saya punya potensi, dia sudah paham basic knowledge skills-nya, saya tidak perlu lagi mengajari dia, saya perlunya adalah mengajak dia menggali solusi dari dirinya sendiri. Kenapa kok saya lakukan itu? Karena saya yakin dengan potensinya. Saya tahu persis dia hanya akan berkembang mencapai satu pertumbuhan yang saya tidak tahu akan sampai mana, dan pasti lebih dari yang bisa saya bayangkan. Nah, ini datangnya dari mana? Dari High Paradigms. Nah, nanti di tiap bab, tiap habits itu akan dimulai dengan paradigma dan principles. Nanti kita akan bahas ya, paradigma prinsip itu sebenarnya apa. Tapi ini bahasan pertama dan fundamental di 7 Habits yang kita perlu pahami, sadari, sehingga nanti ketemulah antara ilmu practical tips and trick dengan ilmu yang fundamental tadi. Nah, sekali lagi saya pengen katakan bahwa bukan berarti yang quick fix itu ketika disebut Pak Kufi di sini maka beliau anggapan salah. Enggak sama sekali. Kenapa? Ada buktinya, menarik ya. Pak Kufi jelas bahasnya banyak soal principles, paradigma. Sementara itu ada orang namanya Anthony Robbins, orang NLP, bukan cuma NLP aja, dia kemudian ya setelah tidak bergabung di grup itu mengembangkan teknik-teknik yang kemudian muridnya Pak Tung Desem Maringin mengembangkan di Indonesia ya. Tekniknya sangat quick fix, Anthony Robbins itu. Tapi mereka berdua tuh saling endorse loh. Bahkan pernah ada buku 7 Habits edisi mana yang ininya tuh endorsementnya dari Anthony Robbins. Kembalikannya juga ada buku yang Anthony Robbins di endorse sama Pak Kufi. Jadi cara memahaminya adalah personality ethics is okay. Problemnya adalah kita lupa dia tuh ada dasarnya. Belajar NLP dan teknik-tekniknya it's good, tapi kita perlu kasih dia fondasi karakter yang kuat. Sebaliknya, belajar karakter is good, cuman supaya dia bisa mendarat di dunia nyata, dia perlu teknik juga gitu. Jadi saling melengkapi. Salah melengkapi. Nah, gitu kira-kira teman-teman yang mendasar dari sebelum kita masuk ke dalam habits. Nah, nanti di sini akan ada bahasan-bahasan tentang yang dimaksud tadi paradigma udah dibahas ya, prinsip itu apa ya kan. Nah, satu sub bab lagi deh. Pak Kufi buku terakhirnya kalau nggak salah, tapi diterbitkan posthumously ya, jadi setelah beliau meninggal. Judulnya Primary Greatness. Nah, ternyata kata itu sudah ada di sini di 7 Habits nih, di halaman 29 buku yang saya pegang. Primary and secondary greatness. Jadi bahasan yang tadi yang soal membenahi dari sisi karakter itulah yang nanti menurut beliau kalau orang menumbuhkan dirinya based on karakter lebih dulu baru keluar bicara personality, maka orang akan mencapai yang disebut sebagai primary greatness. Orang ini unggul, excellent, betul-betul kokoh keunggulannya itu.
betul-betul menunjukkan uniqueness dia sebagai ciptaan Tuhan. Betul-betul solid keberhasilannya itu. Bukan make up, bukan cepat naik tapi cepat turun juga. Kalaupun turun jatuh, ya namanya hidup ya, kan dipergilirkan, kesulitan dan kesenangan itu bergilirkan aja. Kalaupun jatuh, dia mudah berdiri lagi. Kalau nggak salah saya pernah singgung itu di video yang salah satu tokoh yang saya kagumi adalah Agim, ya kan? Nggak salah dengan pilihan beliau, tapi ya, terkondisikan jatuh, sekarang naik lagi jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Kenapa? Menurut saya karena memang dari dulu beliau itu primary greatness, memang membangun dari dalam dirinya. Nah, jadi jelas ya, nanti kalau kita bahas 7 Habits kita nggak ngomongin tips and trick. Tips and tricknya ada di NLP. Meskipun teman-teman kita di NLP sekarang ya, kita sih karena senang dengan ilmu, maka ilmu yang bagus kita akan integrasikan. Salah satu yang selalu saya rekomendasikan adalah kalau belajar NLP, baca juga 7 Habits, baca juga yang lain-lain gitu. Nuansa NLP esensial, makanya tidak purely NLP tapi juga membahas hal-hal yang sangat fundamental tadi. Karena teknik sebenarnya hanyalah lahir dari prinsip yang benar. Sebaliknya, prinsip yang benar itu harus diwujudkan dalam bentuk teknik supaya jadi kenyataan gitu. Kan kita nggak bisa bilang dong, nasi goreng yang enak itu yang bumbunya pas. Wih, bener banget tuh prinsipnya. Terus cara ngapasin bumbunya gimana, Bos? Iya, nggak usah dipikirin lah itu. Pokoknya asal pas, dia pas aja gitu. Nada gara-gara kepala gitu. Penjual yang baik adalah penjual yang bisa membantu klien memenuhi kebutuhannya. Ih, gila, bener banget itu prinsip. Terus caranya gimana supaya kita bisa mengetahui kebutuhan klien? Itu nggak terlalu penting lah. Cara-cara gitu nggak penting. Yang penting adalah prinsipnya dulu. Nggak gitu juga sih. Karena principles itu ada di balik teknik. Teknik bisa berubah, prinsipnya sama. Tapi prinsip, ya prinsip. Dia bukan teknik, jadi nggak bisa dipakai. Dia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perilaku. Gitu ceritanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.